Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Kurniawan Suarjono dari S1 Sistem Komputer akan mempresentasikan materi berjudul komputer kuantum. Jadi langsung saja ke pendahuluannya. Komputer kuantum menjanjikan revolusi dalam cara kita memproses data, tidak seperti komputer klasik yang mengandalkan bit biner. Komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam berbagai keadaan sekaligus. Hal ini memungkinkan pemrosesan paralel yang sangat masif, menjadikannya unggul untuk masalah-masalah yang sangat kompleks seperti kriptografi, pemodelan molekul, dan optimasi industri. Selanjutnya yaitu mekanika kuantum, fondasi dasar. Mekanika kuantum adalah teori fisika yang menjelaskan perilaku partikel dalam skala atom. Dua prinsip utama dalam konteks komputasi kuantum adalah: 1. Superposisi, kemampuan partikel berada dalam lebih dari satu keadaan. Yang kedua, entanglement, keterkaitan antar partikel yang membuat keadaan satu partikel bergantung pada yang lain meskipun terpisah jauh. Qubit dan keunikannya. Qubit dapat dipresentasikan sebagai vektor dalam ruang kompleks dua dimensi. Sebuah qubit berada dalam superposisi psi sama dengan alfa dikalikan ketetapan 0 ditambah beta dikalikan ketetapan 1 dengan alfa, dan beta adalah bilangan kompleks yang memenuhi jumlah kuadrat modulusnya sama dengan 1. Ini memberi potensi eksponensial dalam menyimpan dan memproses informasi bila dibandingkan bit klasik. Selanjutnya yaitu superposisi lebih lanjut. Superposisi bukan hanya sekedar 0 dan 1 sekaligus. Dalam fisika, ini adalah interferensi dan probabilitas amplitudo. Ketika kita melakukan operasi kuantum, kita memanipulasi vektor-vektor kompleks ini dengan ruang Hilbert. Pemahaman tentang dinamika superposisi menjadi kunci untuk merancang algoritma kuantum. Selanjutnya yaitu entanglement dan non-lokalitas. Entanglement membuat dua qubit berbagi keadaan kuantum. Jika satu diukur, hasil pengukurannya akan langsung menentukan keadaan qubit lainnya. Fenomena ini sudah dibuktikan secara eksperimental seperti melalui uji Bell dan merupakan basis komunikasi kuantum dan teleportasi kuantum. Gerbang kuantum. Gerbang kuantum adalah transformasi unitary pada qubit. Misalnya, gerbang Hadamard dengan H menciptakan superposisi. Gerbang Paul X yaitu setara not dalam klasik. Gerbang CNOT yaitu dasar logika kuantum 2 qubit. Dan yang terakhir, semua gerbang kuantum bersifat reversible, berbeda dengan logika klasik. Selanjutnya yaitu sirkuit kuantum. Sirkuit kuantum adalah rangkaian dari gerbang-gerbang kuantum. Setiap algoritma kuantum dapat dipresentasikan sebagai sirkuit. Panjang dan dalam sirkuit menentukan efisiensi dan kepraktisan eksekusi di hardware nyata. Arsitektur fiksi komputer kuantum. Komputer kuantum modern menggunakan teknologi seperti superconducting qubits, yaitu Google dan IBM. Yang kedua, ion trap atau lone Q. Yang ketiga, photonic qubit, yaitu Xanadu. Dan yang keempat,
topological qubits, yaitu Microsoft. Setiap teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal stabilitas, skalabilitas, dan koersi waktu. Selanjutnya, dekoersi dan koreksi kesalahan. Qubit sangat sensitif terhadap gangguan eksternal. Dekoersi menyebabkan kehilangan informasi kuantum. Sistem koreksi kesalahan seperti kode surface, kode diperlukan untuk membuat komputasi kuantum yang toleran terhadap masalah. Selanjutnya yaitu Shor algorithm. Algoritma ini memecahkan faktorisasi bilangan besar secara efisien. Komputer klasik butuh waktu eksponensial, tapi komputer kuantum bisa menyelesaikan dalam waktu polinomial. Ini berpotensi melemahkan sistem enkripsi seperti RSA. Selanjutnya yaitu Grover algorithm. Grover memberikan percepatan kuadrat untuk pencarian dalam database tak terstruktur. Jika pencarian butuh n langkah di komputer klasik, komputer kuantum hanya butuh pangkat n. Aplikasi luas di bidang AI dan data mining. Selanjutnya, komputasi molekul. Komputasi kuantum dapat mensimulasikan interaksi antar atom dan molekul jauh lebih akurat daripada komputer klasik. Ini bermanfaat dalam pengembangan obat, material baru, dan pemahaman reaksi kimia kompleks. Optimasi dan kombinatorial. Masalah seperti traveling, salesman problem, atau penjadwalan dapat diselesaikan secara efisien dengan komputasi kuantum menggunakan metode seperti quantum annealing dan algoritma variasional. Selanjutnya adalah quantum machine learning atau disingkat QML. Quantum machine learning atau QML menggunakan qubit untuk menyimpan dan memproses data dengan dimensi tinggi. Model seperti quantum neural networks dan quantum SVM memungkinkan generalisasi yang lebih cepat dan efisien dari model klasik. Bahasa pemrograman kuantum. Bahasa dan framework penting seperti Qiskit, IBM, Python Base untuk sirkuit kuantum, Cirq Google fokus pada sirkuit parametrik, QPager bahasa khusus dari Microsoft. Semua memungkinkan eksperimen simulasi dan eksekusi nyata. Selanjutnya, quantum supremacy. Google mengeklaim telah mencapai quantum supremacy pada 2019 dengan prosesor Skymore. Prosesor ini menyelesaikan masalah acak dalam 200 detik yang akan memakan waktu 10.000 tahun bagi superkomputer klasik. Cold quantum dan akses terbuka. Layanan seperti IBM Quantum Experience, Amazon Braket, dan Microsoft Azure Quantum membuka akses kepada publik dan akademisi untuk menjalankan eksperimen kuantum secara online. Selanjutnya, etika, keamanan, dan regulasi. Kemampuan komputasi kuantum untuk membongkar enkripsi membuat regulasi baru sangat penting. Ini juga perlu dibahas potensi penyalahgunaan teknologi yang pentingnya pengembangan etika teknologi sejak dini. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan manfaat. Komputasi kuantum berada di titik kritis. Teknologinya belum matang sepenuhnya,
tapi pertumbuhan eksponensial di masa depan akan menjadi tulang punggung riset ilmiah teknologi dan keamanan cyber. Dan manfaatnya yaitu mempelajari komputer kuantum membantu memahami evolusi sistem komputer, menggabungkan fisika dan komputasi serta mempersiapkan mahasiswa menghadapi teknologi masa depan yang revolusioner. Ya, berikut itu adalah beberapa materi yang saya sampaikan dari presentasi saya, dan berikut saya akan menambahkan beberapa tentang manfaat-manfaat dari materi ini. Mempelajari materi kuliah komputer kuantum memiliki berbagai manfaat yang sangat penting, baik di bidang akademik maupun industri. Berikut beberapa manfaat utama mempelajarinya. Yang pertama, pemahaman teknologi masa depan. Komputer kuantum dianggap sebagai teknologi masa depan yang dapat merevolusi banyak bidang seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa disingkat dengan AI, kriptografi, dan simulasi material. Dengan mempelajarinya, kamu bisa berada di garis depan perkembangan teknologi yang bisa mengubah cara kita memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, ada pula peningkatan kemampuan problem solving. Materi komputer kuantum melibatkan konsep-konsep fisika dan matematika tingkat tinggi, seperti superposisi, entanglement, dan interferensi. Memahami konsep-konsep ini akan meningkatkan kemampuan analitis dan problem solving kamu. Yang ketiga yaitu peluang karir yang menjanjikan. Dengan semakin berkembangnya bidang komputansi kuantum, perusahaan-perusahaan besar seperti Google, IBM, Microsoft, dan startup kuantum sedang mencari profesional yang memiliki pemahaman dalam bidang ini. Mempelajari komputer kuantum membuka peluang karir yang luas itu di berbagai sektor, termasuk teknologi, keuangan, dan penelitian ilmiah. Mengembangkan algoritma kuantum. Mempelajari materi ini memungkinkan kamu untuk memahami bagaimana membangun dan mengembangkan algoritma yang dapat dijalankan pada komputer kuantum. Ini penting dalam pencapaian efisiensi yang lebih tinggi daripada algoritma klasik dalam menyelesaikan masalah tertentu. Yang kelima, inovasi di berbagai bidang. Komputer kuantum dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sangat sulit dan bahkan tidak mungkin diselesaikan oleh komputer klasik, seperti simulasi molekul untuk penemuan obat atau material baru. Dengan mempelajari komputer kuantum, kamu bisa ikut berkontribusi pada inovasi besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk masa depan. Dunia komputasi kuantum masih dalam tahap awal, namun sudah menunjukkan potensi yang luar biasa. Mempelajarinya memberi kamu kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan besar yang akan datang, yang memungkinkan kamu untuk memanfaatkan peluang-peluang di masa depan. Yang ketujuh atau terakhir, peningkatan pemahaman fisika kuantum. Komputer kuantum bergantung pada prinsip-prinsip fisika kuantum, sehingga belajar di bidang ini juga memperdalam pemahaman kamu tentang fisika dasar, seperti prinsip ketidakpastian, entanglement, dan superposisi, yang membuka wawasan tentang alam semesta pada tingkat yang sangat fundamental. Jadi, secara keseluruhan, mempelajari komputer kuantum memberi keuntungan baik secara profesional maupun akademik, seperti memungkinkan kamu menjadi bagian dari evolusi teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Kurniawan Suwarsono mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.